Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Oh ya, sudah mandi ya? Kak Kristi sudah mandi? Sudah. Oh ya, sudah sarapan pagi? Sudah. Iya, adik-adik yang di rumah tentunya juga sudah mandi, sudah pakai baju yang bagus, sudah mempersiapkan diri untuk ibadah pada pagi hari ini. Yuk kita persiapkan hati kita, ibadahnya enggak boleh sambil tiduran, enggak boleh sambil makan. Kita ibadah seperti di gereja ya, kita menghormati kehadiran Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan yang boleh kami terima di setiap kehidupan kami, anak-anak Flame CC ya Tuhan. Kau berkati kesehatan setiap anak-anakmu, Kau berkati juga kesehatan kedua orang tuanya. Engkau juga hadir pada ibadah pada pagi hari ini, walaupun ibadah Flame CC masih online, masih di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya Bapa, Engkau hadir, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita akan nyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu senantiasa mengalir di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kehidupan anak-anak Flamsisi ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih-Mu yang mengalir di setiap kehidupan anak-anak Flamsisi, yang mengalir di setiap kehidupan keluarga lepas keluarga anak-anak Flamsisi, dan di setiap kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom adik-adik. Masih ingat enggak apa yang hari Minggu dengar? Firman Tuhan mengajarkan tentang apa? Kak Kristi masih ingat? Kasih ya. Ya, kita harus saling mengasihi. KASIH. Kasih
Tuhan Yesus ya. Ya. Siapa yang pagi hari ini sudah marah-marah? Ayo. Kalau kita sering marah-marah, nanti cepat jadi apa? Jadi kelihatan tua. Enggak boleh ya, Kak Kristi suka marah-marah? Enggak ya, kita harus sayang kepada mama papa, kepada kakak adik, kepada semua teman-teman kita. Kita harus sayang. Yuk kita nyanyikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Adik-adik, berkat itu apa ya? Berkat itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang. Berkat itu kesehatan itu juga berkat ya. Kita boleh sehat, kita boleh bergembira, itu adalah berkat Tuhan yang harus disyukuri dalam setiap kehidupan kita. Amin adik-adik. Yuk kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Kita akan menyanyikan lagu dahulu, Dari Semula Telah Kau Tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kuat
semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menetapkan kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi. Engkau telah memilih kami dari semula ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu walaupun beribadah di rumah, boleh duduk tenang, boleh duduk diam, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Adik-adik harus tetap duduk tenang ya, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Yang pasti baik-baik ya. Nah itu yang Om Tori harapkan. Semoga adik-adik di rumah baik-baik semuanya. Seperti Om Tori juga baik di sini dan temannya Om Tori. Ngomong, hei ngomong dong. Oi ngomong. Halo kawan-kawan semuanya. Halo, aku baik-baik saja di sini. Baik ya, namanya siapa sih? Aku Dondon. Wah namanya Dondon, ini temannya Om Tori. Sekarang ini Om Tori mau bercerita buat adik-adik ya. Tapi adik-adik di rumah tetap semangat kan, tetap gembira. Karena hati yang gembira adalah apa? Pintar si Dondon. Hati yang gembira katanya adalah obat. Obat yang menyegarkan jiwa, obat yang menyegarkan tubuh kita. Supaya kita bahagia ya Dondon. Iya Om Tori. Sekarang ini mau cerita apa sih? Oh, Dondon sudah tahu bahwa hari ini Om Tori ingin bercerita. Adik-adik di rumah perhatikan terus ceritanya Om Tori kali ini ya. Om Tori mau cerita tentang hal yang luar biasa adik-adik. Wah hebat, karena kita punya Allah yang luar biasa. Om Tori, gitu ya? Iya Dondon, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan seisi dunia ini. Dia menciptakan langit, Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dia juga menciptakan benda-benda beneran ya Om Tori? Oh benar, Dondon kok tahu ya? Iya kan Om Tori yang pernah cerita sama Dondon. Sudah tahu. Jadi Tuhan sudah menciptakan seisi dunia ini
Dia menciptakan cakrawala adik-adik. Terus dia ciptakan tumbuh-tumbuhan seperti adik-adik lihat di tempat ini ya, ada tumbuh-tumbuhan yang Om Tori sudah buat dari balon. Terus dia ciptakan juga binatang adik-adik. Nah di sini Om Tori ada binatang. Binatang apa ini? Monyet itu Om Tori, monyet. Benar, monyet. Nah seperti itu suaranya ya kalau monyet. Terus dia juga ciptakan manusia seperti adik-adik di rumah dan juga Om Tori. Dan juga Aku bukan manusia Om Tori. oh iya benar, ini boneka ya, boneka yang dibuat. Iya Om Tori. Nah jadi adik-adik, waktu itu Tuhan sudah menciptakan semuanya dan ada manusia. Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Dodong kira-kira tahu nggak manusia yang pertama? Siapa ya? Kawan-kawan di rumah tahu nggak siapa manusia yang pertama itu? Adik-adik tahu nggak? Pernah dengar nggak guru sekolah minggunya bercerita siapa manusia yang pertama? Ya benar sekali, manusia yang pertama adalah Adam. Gitu ya, Adam. Iya Adam. Lalu dibentuklah Adam dari debu tanah, Dondon. Terus gimana Om Tori? Dibentuklah dari debu tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia, menghembuskan rohnya kepada manusia. Seperti itu mungkin ya, Dondon ya. Setelah itu manusia bisa bernafas ya? Iya, lalu manusia bernapas adik-adik. Bernapas seperti kita bernapas sehari-hari. Kita kan juga manusia, keturunan Adam dan Hawa ya. Lalu kemudian setelah Tuhan menciptakan manusia, dibentuklah juga Hawa, sang perempuan itu ya. Perempuan yang diambil dari tulang rusuk. Tulang rusuk nih, mana rusuknya nih? Sini. Bukan itu Om Tori. Iya, benar pipi ya. Nah, mana tulang rusuknya? Ini ya. Iya Om Tori itu. Tulang rusuk diambil dari Adam, lalu Tuhan membentuk yang namanya Hawa adik-adik. Baik sekali Tuhan ya, dia sudah menciptakan alam semesta ini terlebih dahulu. Kemudian dia menciptakan manusia yang pertama adik-adik. Tapi adik-adik sayangnya manusia yang pertama tergoda oleh rayuan daripada iblis yang merasuki kepada binatang ular. Ih, aku jadi takut Om Tori, ada ular. Jangan takut Dondon, ini kan hanya cerita. Gitu ya. Om Tori tidak takut ular. Tidak, tapi Om Tori jijik lihat ular. Waktu itu ularnya masih berkaki. Tapi kan sekarang ular sudah tidak berkaki, jalannya pakai perut. Goyang. Begini dia jalannya. Iblis merasuki binatang ular, lalu dia mulai menggoda kepada Hawa. Supaya Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk tidak boleh memakannya. Karena Tuhan sudah memerintahkan kepada manusia yang pertama dia bahwa tidak boleh memakan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, di taman Eden itu. Buah tentang pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat adik-adik. Ya, Tuhan punya peraturan, Tuhan punya tata tertib adik-adik. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak boleh melanggarnya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Hawa akhirnya tergoda oleh rayuan iblis lewat ular itu. Terus Om Tori, jadi gimana? Hawa juga menawarkan buah itu kepada Adam. Dong, ya. Lalu mereka berdua akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mereka berdua menjadi berdosa karena melanggar akan aturan yang Allah buat, aturan yang sudah Tuhan buat. Jadi adik-adik, akhirnya mereka berdua diusir keluar dari Taman Eden. Betapa sedihnya terpisah daripada Tuhan adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan punya peraturan yang sudah Tuhan buat seperti yang Om Tori sudah ceritakan tadi. Tentunya juga adik-adik di rumah punya peraturan ya, tata tertib di rumah, ataupun kalau di sekolah punya tata tertib juga ya. Kalau kita tidak mengikutinya, pasti kita akan didisiplinkan, pasti ada hukumannya. Jadi adik-adik betapa penting kita mengikuti aturan ya. Kalau adik-adik di rumah ada aturannya, kita harus belajar,
kita harus, mungkin mama papa bilang tidur siang, kita harus ikuti. Terus mama papa juga bilang gak boleh nakal, jangan nakal-nakal adik-adik ya. Tapi Om Tori percaya bahwa adik-adik di rumah juga selalu mengikuti aturan, apalagi di sekolah juga. Kalau dibilang masuk sekolahnya jam 7, kita juga datang sebelum jam 7. Gitu ya Om Tori? Iya dong, jangan terlambat. Itu artinya kita tidak mengikuti aturan. Dan kalau kita terlambat, nanti ada hukumannya atau kita didisiplinkan oleh guru. Tapi Dondon kan nggak pernah terlambat Om Tori. Dondon nggak pernah terlambat kemana? Ke sekolah. Emang Dondon sekolah? Iya, sekolah minggu. Sekolah minggu katanya. Oke adik-adik, pesannya Om Tori, mari kita mengikuti aturan. Kalau kita di rumah kita ikuti aturan. Orang tua bilang bermain game atau gadget atau HP atau apapun yang orang tua punya aturan, adik-adik harus ikuti. Nanti kalau kita tidak ikuti, bisa-bisa ada bahaya, ada konsekuensi yang harus kita terima, ada sesuatu yang kita terima. Nah, misalnya begini, orang tua bilang tidur siang ya, karena nanti malam mau belajar, karena besok mau ulangan. Tiba-tiba adik bermain game seharian. Pada malam hari, adik-adik karena tidak mengikuti aturan udah ngantuk. Om Tori, jangan tidur dong. Om Tori ada cerita, adik-adik ngantuk lalu tidak bisa belajar dan besoknya tidak bisa menjawab soal-soal ulangan. Jadi akibatnya karena tidak mengikuti aturan, ya tidak bisa mengisi ulangan dengan baik kan? Nah itu adik-adik. Jadi mari kita belajar untuk mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh orang tua, mama, papa, juga oleh guru-guru di sekolah. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita, Om Tori dan Dondon. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Karena itu adik-adik jangan lupa share kepada teman-teman, bagikan video ini kepada teman-teman, lalu like, ya, subscribe ya adik-adik ya, dan ajak teman-teman untuk menonton Om Tori dan Dondon. kita akan bercerita tentang Tuhan kita yang dahsyat. Mari tetap bergembira dan tetap semangat, karena hati yang gembira adalah apa, Dondon? Obat. Benar, hati yang gembira adalah obat. Tuhan memberkati kita selalu, dan biarlah Om Tori berdoa buat adik-adik maju senantiasa dalam Tuhan. Jangan pernah tidak membaca Alkitab. Selalu merindukan untuk membaca firman Tuhan, karena itu yang akan menguatkan jiwa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita selalu. Shalom adik-adik. Halo adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Miss Lala. Sekarang tugas minggu ini kita membaca Alkitab Kejadian tentang penciptaan Allah. Adik-adik bisa menggambar salah satu dari 6 penciptaan Allah, misalnya hari pertama, hari kedua, atau hari keberapa saja. Jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke WA grup MCC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.